Liyasir lana wala tu'asir alaina Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana Rabbi yasir lana wala tu'asir alaina Allah Amin lana bil khairi amalana Rabbi yasir lana wala tu'asir alaina Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana Rabbi yasir lana wala tu'asir alaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini, yang memberikan kehidupan kepada manusia, yang memberikan ketenangan kepada manusia, karena manusia itu adalah makhluk yang dimana makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk lainnya. Tapi ada kalanya manusia itu akan jatuh serendah-rendahnya. Maka jatuh serendah-rendahnya itu ketika manusia mengikuti hawa nafsunya, yaitu hawa nafsu ammarahnya. Derajat manusia akan tinggi, derajat manusia akan rendah, tergantung dirinya dan yang menggerakkan ruhnya itu, yang menggerakkan jasad, dan ruh digerakkan oleh izin Allah. Pada kesempatan ini Jakatorik 165 kultum yang ke-18 ini tetap Jakatorik Istiqomah akan membawakan tema tentang latifatun nafsi. Latifah itu artinya kelembutan, an-nafsi itu artinya jiwa ya, jiwa yang lembut, kelembutan jiwa. Nah, manusia itu memiliki jiwa. Kegoncangan jiwa inilah yang menyebabkan manusia itu jatuh kepada sejatuh-jatuhnya. Tema latifatun nafsi ini adalah kajian tasawuf, ilmu torekoh, khususnya torekoh yang diajarkan oleh Syekh Abdurrahman radhiyallahu anhu. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi Jakatorik tabarukan tafaulan akan membacakan kitab Syekh Abdurrahman yang beliau tulis. Qala Syekh Abdurrahman radhiyallahu an ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka waqdi ala latifatun nafsi anwari tajali min sifatun nafsi min mutmainatin tu'minu biliqaika wa tardo biqadaika warzuqni pahman nabiyin wa hifdzul mursalin wa malaikatul muqarrabin wa amir lisani bidzikrika wa qalbi bihasyatika wa siri bitaatika sallallahu alaihi wasallam taslima. Baru di situ sebagaimana diajarkan oleh guru kita Syekh Abdurrahman, kita harus bisa zikir ismu zat ya, dengan tanpa disuarakan. Di mana? Di otak benak kita. Bayangkan, di otak benak kita temukan Allah, 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 Allah. Setelah selesai zikir Allah, Allah di otak benak kita, baru doanya, yaitu doa insan kamil. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran an yamin nuran wa an shimali nuran wa min baina yadaya nuran wa min khalfi nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran wa azimi nuran yaumal qiyamah.
Kemudian ada diajarkan sholawatnya lagi, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadil ladzi tunjina bihi min jamil ahwali wal afat wa taqdilana bihi jami'al hajat wa tutahhiruna bihi min jami' sayiat wa tarfa'una bihi indaka ala darajat wa tubalighuna bihi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat adada ma fi ilmillah wa ala alihi adada ma fi ilmillah. Inilah yang disebut latifatun nafsi. Kenapa Abah Guru ini memberikan azas tujuan munajat, kemudian zikirnya dan doanya sampai sholawatnya ini? Tidak lain bahwa otak benak ini itu adalah tempat di mana nafsu amarah. Makanya Syekh Abdul Rahman memberikan ijazah, memberikan wiridan semacam ini di latifatun nafsi, tidak lain supaya ada ketenangan. Ketika orang sudah memiliki latifat nafsi, dia timbul mutmainah, tenang jiwanya. Karena di sini ini tempat di mana kedengkian, tempat kesombongan, dusta, khianat ada di sini. Kalau bahasa orang sufi dibilang ini tempatnya Firaun, ini tempatnya Korun, ini tempatnya iblis. Ada korunnya, ada iblisnya, ada Fir'aunnya. Kenapa di latifatun nafsi ini disimbolkan di situ ada korun? Karena disinilah seseorang itu ketika tidak memiliki latifatun nafsi akan terjadi apa? Korun itu tukang ngumpulin harta, kekayaan, terus tapi lupa dengan Allah. Kenapa di sini simbolkan Fir'aun? Karena di otak benak ini ketika diberikan ilmu pengetahuan, ketika diberikan berbagai macam ilmu, dia akan mengaku dirinya lebih baik. Lihat Fir'aun, hidupnya gak pernah sakit, akhirnya dia ngaku Tuhan. Kenapa di sini dikatakan sarangnya iblis? Yaitu yang merasa baik. Nah, untuk menghilangkan semacam itu, maka guru kita Syekh Abdul Rahman memberikan ijazah seperti itu. Wirid di otak benak kita, Allah, 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 Allah. Ilahi anta maksudi wa ridka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Tuhanku, anta maksudi, engkau ada tujuanku. Wa ridka matlubi ridhomu yang kau cari. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Berikan kepadaku untuk mampu mencintaimu dan mengenalmu. Waqdi ala latifatun nafsi, kabulkanlah, tunaikanlah latifah nafsi, latifah jiwaku, ragaku, jiwaku, latifah nafsi, anwari cahayaku, tajali min sifatun nafsi, tajalinya sifat nafsi, sifatnya nafsi jiwa, min mutmainah yang tenang, tu minu bilikoika percaya ada pertemuan denganmu, dengan Allah. Watardo bikodok, ridho dengan apa ketetapan Allah. Warzukni, berikan kepadaku pahman nabian, paham para nabi, wahibdul mursalin, dan paham para mursalin, malaikat muqrabin. Wa amir lisani bidzikrika, supaya lisan kita itu rame dengan zikir. Wa bilis dzikra qalbi bi khasyatika, hati kita timbul takut, wasiri bi taatika, sir kita dalamnya hati itu supaya bisa taat kepada Allah. Jadi di sini ketika orang sudah memiliki bacaan seperti ini, orang itu akan tunduk, akan robohlah sifat Fir'aunnya, akan robohlah sifat Korunnya, akan robohlah sifat yang namanya iblisnya. Roboh semua. Itu merobohkan sifat-sifat di latifah nafsi ini. Itu nggak bisa kita tanpa ada guru mursyid, ada yang mundun rohani kita. Makanya Syekh Abdul Rahman memberikan ijazah khusus kepada murid-muridnya. Makanya kalau ada muridnya masih ada persaingan, masih ada saling saingan untuk mencari apa, jatuh menjatuhkan,
itu kan berarti latipan nafsinya belum matang. Makanya Abah Guru pernah mengatakan, murid Abah itu nanti pahamnya akan sama, paham nabiin, paham para nabi, para rasul. Ketika latipan nafsinya itu lurus, makanya hayo kita zikirkan latipan nafsi kita. Ilmu yang langka, ilmu yang luar biasa. Orang lain gak bisa ngelihat, tapi kita bisa merasakannya. Yang munajat tadi, ajas tujuan munajatnya, doanya, zikirnya itu bisa merubah seseorang. Karena di latipan nafsi itu ada unsur tanah, ya. Ada unsur tanahnya, apinya, anginnya, kemudian angin. Di sini ada 4 unsur. Nah, ternyata dalam kitab Insan Kamil disebutkan. Jadi 4 unsur di bawah ada lagi Al-Qamar, Asamsi, Atorid, Murih. Itu luar biasa. Makanya ayo dalam kultum Ramadan ini yang singkat di hari ke-18, ayo murid-murid Syekh Abdul Rahman, Anda ini sudah punya alat untuk bisa menundukkan nafsu amarah Anda. Apalagi Anda dikasih doa insan kamil, dan doa insan kamil luar biasa. Cahaya hati, ada cahaya, dijadikan cahaya. Pandangan kita cahaya, pendengaran kita cahaya. Ya. Di kanan kita cahaya, di kiri kita cahaya, di depannya cahaya, di belakang cahaya, di atasnya, di bawah cahaya. Itu semuanya cahaya-cahaya semua. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basir nuran an yamin nuran wa an shimali nuran wa min baina yadin wa min khalfi nuran wa min fawqi nuran wa min tahtin wa adim nuran. Yang cahaya semuanya itu. Cahaya apa? Cahaya Nur Muhammad. Apalagi sholawatnya tadi, sholatan tunjina, ya. Kalau ini bihi khusus. Kalau untuk menembuskan latipan nafsi, itu sholawatnya jangan pakai biha. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad ladzi tunjina bihi. Bihinya itu ininya domir itu ke Nabi Muhammad. Nah, bagi orang punya mursyid, bihinya itu ke wasilah mursyid, tunjina bihi min jamil ahwali wal afat. Dengan kita baca sholawat diselamatkan kita dengan sebabnya apa? Dari ahwal, bencana dan malapetaka. Tunjina bihi wa tardo bi kodo apa? Wa tuqdo bil hawa apa wa sulatan tunjina bi min jamil ahwali wal afat wa taqdilna biha jami'al hajat. Kan kalau pakai umum biha, tapi wa taqdilna bihi jami'al hajat. Semua hajat dengan sebabnya, sebab Nabi Muhammad atau hakikatnya guru mursyid, semua dikabul. Wa tutahhirna bihi min jami'i syai'at, dengan sebabnya, sebab guru mursyid atau ke Rasulullah, ya, hakikatnya ke guru mursyid, ininya nyambung ke Rasulullah. Semua dosa-dosa kita dibersihkan, bahkan kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, akan mendapatkan kebaikan ketika kita hidup maupun setelah meninggal. Ini sholawatnya luar biasa. Oleh karena itu, Zakat Thorik hanya mengajak, tidak memaksa, khususnya kepada murid-murid Syekh Abdul Rahman. Kenapa Zakat Thorik selalu mengupas tentang ajaran guru, ajaran Syekh Abdul Rahman? Ini tuntutan untuk bisa menyampaikan, karena ini amanah harus disampaikan, tidak boleh didiamkan. Tapi ini tidak lain kebaikannya buat murid-murid Syekh Abdul Rahman dimanapun berada, khususnya di bulan Ramadan ini. Kita akan mendapatkan sebuah anugerah ketika kita munajat dan ajas tujuan kita baca akan menjadi insan kamil, manusia yang sempurna. Ya inilah bacaannya, itu doanya tadi, doa insan kamil. Jadi menjadi manusia sempurna itu kalau kita menyandarkan, menghubungkan ruh kita kepada guru yang membawa kita kepada guru rohani, itu yang membentuk insan kamil. Susah orang untuk proses membuat insan kamil tanpa ada bimbingan dari rohani guru. Mudah-mudahan apa yang Zakat Thorik sampaikan di ke-18 bulan puasa ini tetap semangat, ya, bahwa ini ada kaitan dengan Ramadan.
Setiap orang yang berpuasa itu akan mendapatkan jiwa yang lembut, jiwa yang tenang, dan dia akan menerima apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan nentang. Makanya orang yang sudah memiliki bacaan di Latifan Nafsi ini, mereka setinggi-tingginya seperti korun Fir'aun, bahkan seperti setan, dia akan roboh, tunduk. Itulah yang diharapkan Syekh Abdul Rahman kepada murid-murid untuk tawadu. Tidak membanggakan saya kaya, tidak membanggakan saya seorang besar, tidak membanggakan saya yang hebat, tidak. Tapi akan timbul ketundukan, tawadu. Itulah yang diharapkan dari ajaran Syekh Abdul Rahman ini, supaya murid-muridnya menjadi orang yang tawadu, menjadi orang-orang yang baik, menjadi nafsu-nafsu yang tenang, tidak arogan, tidak emosian, tidak marah. Nah, ini Latifan Nafsi di Kultum 18 ini. Mudah-mudahan murid Syekh Abdul Rahman dimanapun berada selalu diingatkan oleh Jakatorik untuk selalu mengamalkan, khususnya jamaah Jakatorik dimanapun berada. Ketika mendengar channel Jakatorik ini, pembahasan tentang Latifan Nafsi, kalau belum paham, kalau belum bisa memahami, mudah-mudahan nanti dikasih anugerah untuk bisa paham. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.